Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama dengan Profesor Chandra Yoga. Kita masih berbincang seputar pandemi yang belum berakhir. Tadi Anda katakan, Prof, bahwa ada 5 hal yang perlu untuk dilakukan, bukannya memperlonggar, tapi Anda mengatakan tadi harus makin memperketat, begitu kan? Dan juga harus ada data yang sangat akurat, tidak hanya bicara tentang hasil tes, tapi juga bagaimana perkembangan di rumah sakit. Hal lain apa yang memang menjadi penting dan itu tidak boleh ditinggalkan oleh otoritas? Yang kedua itu surveillance itu ada 3 di komunitas, di rumah sakit, dan harus dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Ya, itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3 itu adalah mendeteksi yang disebut sebagai unusual event kalau menurut WHO. Apa tuh unusual event atau kejadian luar biasa yang mungkin diduga berhubungan dengan varian baru adalah hal-hal yang biasanya tidak terjadi tapi kemudian terjadi. Apa contohnya? Misalnya saja nih, ada orang laki-laki 30 tahun, gizinya baik, fitness seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, sudah divaksin 2 kali, tidak punya komorbid apapun. Ya. Jadi harusnya kemungkinan sakit itu kecil, tapi ternyata dia sakit, tertular, bahkan berat, masuk rumah sakit pakai ventilator. Itu kan nggak biasa terjadi. Iya. Oh, hal seperti itu harus dicek beneran apakah dia tuh ada mutasi atau varian baru atau tidak. Contoh lain unusual event yang sudah terjadi saat ini, ada di satu rumah sakit yang kemudian tiba-tiba beberapa banyak orang, sekian puluh gitu petugas kesehatannya tertular dari seseorang yang dirawat kemudian sakit semua. Dan mungkin juga keluarga di rumah sakit. Ini kan unusual event. Biasanya kan orang pakai pakaian lengkap tidak tertular. Tapi ini kok bisa tertular, jangan-jangan itu juga karena varian baru. Jadi harus dicari kejelian petugas untuk mendeteksi unusual event ini, kemudian mencek apakah itu karena varian baru atau tidak karena varian baru, supaya kalau karena varian baru bisa dilakukan tindakan-tindakan yang tepat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau WHO sih menyampaikan bahwa untuk menangani varian baru, sebenarnya bukan hanya varian baru, untuk menangani berbagai hal termasuk varian baru, ini tetap harus dilakukan yang namanya public health and social measure, dan juga menjaga program pengendalian infeksi. Itu yang ditegaskan. Infection prevention control di fasilitas kesehatan, di dalam klinik, rumah sakit maupun di luar. Jadi infection prevention control, program pengendalian infeksi merupakan hal penting. Nah, tapi yang kelima adalah kita memang tidak bisa juga mengatakan pemerintah harus begini terus gitu ya. Yang kelima, 3M, 3T dan vaksinasi memang harus jalan. Oke. Bukan hanya untuk mencegah yang varian dari luar masuk ke dalam, tapi bukan tidak mungkin untuk mencegah supaya jangan terjadi varian juga di Indonesia gitu ya. Varian itu akan timbul, mutasi itu akan timbul kalau penularan di masyarakat itu besar. Iya. Penularan di masyarakat besar sehingga virusnya harus bertambah banyak. Pada waktu dia bertambah banyak itu mungkin sebagian bagian tubuhnya, bagian virus itu berubah, itulah timbul mutasi. Jadi 3M itu harus dilakukan terus-menerus secara ketat. 3T juga harus dilakukan secara ketat, dan vaksinasi kalau memang sudah ada jadwalnya harus vaksinasi. Dan saya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa 3M itu memang mungkin ada aturan dari Satgas atau anjuran dari pemerintah. Tapi sebenarnya 3M itu dimaksudkan untuk melindungi kita sendiri. Melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang yang kita cintai. Jadi kalau kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu lebih untuk melindungi diri kita sendiri sebenarnya. Jadi marilah kita lakukan demi melindungi kita dan keluarga kita. Baik, ini menarik ya tadi. Poin kelima, jangan sampai justru mutasi baru itu terjadi di Indonesia ya. Versinya Indonesia, dan artinya tadi perlu langkah-langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Tapi kalau kita berbicara tentang data, kita selalu dihadapkan pada angka kesembuhan yang tinggi. Itu kan membangun optimisme masyarakat. Tapi di tengah itu juga kan ada angka kematian. Nah sebetulnya, Prof, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa COVID itu ada, dan tadi penerapan protokol kesehatan itu bukannya diawasi oleh Satgas, tapi muncul kesadaran dari diri sendiri. Ya. Data ini kan untuk apapun juga ya, tergantung dari data apa yang masuk. Informasi apa yang masuk kemudian diolah jadi data yang keluar. Kalau informasinya betul-betul up to date, informasi terakhir, maka tentu data yang dikeluarkan itu akan baik. Tapi kan Indonesia ini luas, jadi bukan tidak mungkin informasinya tidak. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar bahwa informasi itu terlambat, informasi itu tidak masuk secara benar. Kalau itu terjadi, maka datanya bisa kadang-kadang kita harus lebih analitik atau lebih cerdik membaca data itu. Itu poin pertama. Poin kedua, saat ini dunia itu praktis sudah pernah turun begitu, dan kemudian naik lagi. Jadi itu jadi tren di seluruh dunia, bukan di seluruh dunia katakanlah.
tren dunia global itu angkanya masih naik lagi sekarang. Kita nggak usah bicara tetangga kita, Singapura yang baru circuit breaker lagi, Malaysia lockdown lagi, Filipina juga melockdown lagi, India yang angkanya tinggi sekali meningkat gitu ya. Tapi kalau secara global, secara tetangga kita angkanya memang masih naik gitu. Jadi kita ini alasan kedua juga kita tetap harus waspada walaupun ada angka kesembuhan yang tinggi gitu. Dan yang ketiga, kita sudah belajar dari banyak pengalaman. Contoh yang terakhir ya India lah yang paling ekstrim. Sebenarnya Eropa juga pernah. Di mana kasus itu sudah pernah turun. Gitu ya. Kemudian kalau orang abai, maka dia bisa naik lagi. Dan naiknya bisa tinggi sekali. Baik. Jadi karena COVID ini masih ada bersama kita, maka memang 3M, 3T vaksinasi itu harus berjalan secara maksimal dan jadi prioritas utama begitu. Karena memang situasi belum aman. Dan kalau toh ada yang mengatakan situasi sudah menurun, bukan tidak mungkin naik lagi kalau kita semua abai. Dan bukan tidak mungkin itu bukan katanya, sudah contohnya di negara lain. Sudah terjadi ya di sejumlah negara begitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri kerumunan kasat mata kita bisa lihat, bahkan beberapa perusahaan sekarang sudah menghapuskan WFH ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika terpaksa harus berada di kerumunan di tengah banyak orang, Prof? Ya, nomor satu sebaiknya jangan ada di kerumunan, itu saja. Sebaiknya jangan ada di kerumunan gitu ya, karena kalau di kerumunan itu kemungkinan penularan lebih besar. Nah, tapi kalau terpaksa harus ada di kerumunan, maka kalau WHO ada 3 yang dia anjurkan. Nomor satu, jaga jarak, gitu ya. Jaga jarak itu ada yang bilang 1 meter, ada yang bilang 6 feet, 1,8 meter gitu. Nah, itu hal yang pertama memang. Jadi kalau ada di pinggir di tempat wisata atau di mana begitu, coba jaga jarak dengan orang lain semaksimal mungkin. Artinya 1 meter lah paling tidak, kalau tidak mau 1,8 meter. Yang kedua, memang WHO mengatakan kalau harus berkerumun di luar ruangan, di udara bebas itu jauh lebih baik daripada di dalam ruangan. Gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu ya, kalau bisa sih rame-rame di luar timbang rame-rame di dalam. Memang kalau rame-rame di dalam tidak bisa dihindari, maka jendela harus dibuka. Masalahnya adalah banyak sekarang gedung-gedung tinggi yang sudah mati jendelanya, artinya sudah tidak bisa dibuka. Kalau gedung-gedung yang lantai sekian puluh itu kan atasnya nggak bisa dibuka. Gitu ya. Jadi memang kalau untuk hal seperti itu harus bekerja sama dengan ahli teknik lingkungan di kantor begitu untuk mengubah sistem ventilasinya agar ventilasi itu tetap menjaga perputaran udara yang baik. Jadi kalau bisa di luar, bagus di luar. Itu poin kedua. Poin ketiga yang WHO anjurkan adalah waktu. Makin pendek waktunya makin baik. Jadi kalau harus terpaksa ke kerumunan, makanya kalau sekarang mesti sih direncanakan ya. Misalnya saya mau pergi mau cari ini atau ketemu ini dalam waktu sekian menit, habis itu langsung pulang, nggak pakai. Habis itu lihat-lihat dulu itu jangan lagi. Jadi pertama jarak yang kita harus bisa kendalikan sebaik mungkin. Yang kedua waktu, yang ketiga kalau bisa di luar ruangan itu jauh lebih baik daripada di dalam ruangan. Ini sesuai dengan katakanlah anjuran WHO beberapa waktu. Iya. Baik, tapi kalau berbicara kembali ke aktivitas masyarakat setelah kemarin yang dikhawatirkan ada klaster mudik, klaster liburan, ke depan anak-anak akan mulai sekolah tatap muka, ada rekomendasi atau catatan tersendiri, Prof, dari Anda? Sehubungan dengan libur yang panjang ini katakanlah ya, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 5 hal juga sebenarnya kalau saya suka Pancasila lah, soal patriotik gitu ya, bagus. Nomor satu pencegahan memang, gitu ya. Pencegahan. Jadi misalnya upaya untuk menutup tempat wisata atau menghalangi mudik atau mencegah kerumunan itu bagaimanapun harus yang paling utama karena pencegahan itu lebih baik. Jadi kalau bisa pencegahan itu dilakukan secara maksimal supaya memang itu berjalan. Dan itu secara ekstrim kemarin sudah dilakukan ya? Ya, tapi untuk ini pencegahan ini itu kan yang mudik kan ini kan situasi masih berkembang terus. Betul. Untuk pencegahan ini komunikasi publik menjadi sangat penting. Jadi peran media seperti MNTV atau yang lain itu menjadi sangat penting karena dan ini harus diulang-ulang terus memang mau tidak mau, gitu ya. Selain tentu ada aturan, gimana implementasi aturan, tapi komunikasi publik harus jalan terus. Itu nomor satu pencegahan. Kemudian yang kedua kalau kasusnya meningkat, maka harus ada yang disiapkan. Ya. Sekarang sudah banyak disiapkan kan rumah sakit. Ya, baguslah, menyiapkan rumah sakit. Ada 5 di rumah sakit yang bisa disiapkan tenaganya, ruang rawatnya, 3 alat dan obatnya. Kita tahu India misalnya kemarin kan kekurangan oksigen kan, gitu. Betul. Ya. Yang keempat sistem rujukannya, artinya kalau rumah sakit tidak penuh, gimana? Kirim kemana, begitu itu harus ada. Dan yang 5-nya juga penting adalah contingency plan. Artinya kalau katakanlah tengah malam di salah satu rumah sakit
gasnya habis atau apa gitu, kemana dia harus dalam waktu singkat berhubungan sehingga pelayanan masyarakat tidak sampai terlantar. Jadi tenaga, ruang rawat, alat dan obat, sistem rujukan serta contingency plan itu yang rumah sakit. Tetapi, nah ini saya ingin himbau sebenarnya karena kalau terlalu banyak berbicara di rumah sakit itu oke, karena memang harusnya juga ada kesiapan pelayanan kesehatan primer. Iya. Karena kalau kita sakit, siapalah saya, Kang Ajat, ada sakit, yang dihubungi biasanya yang dekatnya dulu kan. Iya. Ada klinik di dekat rumahnya, puskesmas di dekat rumahnya, itu yang dihubungi pertama kali. Jadi pelayanan kesehatan primer yang ada di masing-masing RT, RW, kelurahan, RTW mungkin tidak ada, kelurahan kecamatan itu harus disiapkan juga, bukan hanya rumah sakit. Mereka mengenal warga dengan baik, warga juga mengenal dia dengan baik, dan juga kalau kasus bisa ditangani di pelayanan kesehatan primer, maka beban rumah sakit turun, tidak terlalu berat lagi. Ya, dan satu hal juga yang penting adalah saya di rumah saya pernah pada waktu dulu ada 8 orang yang positif COVID. Ya. Sebagian masuk ke rumah sakit, sebagian ada karantina di rumah. Memang harus ada komunikasi setiap hari. Ini menurut WHO lagi antara petugas kesehatan dengan orang yang isolasi mandiri di rumah. Kenapa? Atau karantina mandiri di rumah. Kenapa? Bukan hanya supaya dia tahu perkembangan kesehatan, tapi juga kan orang yang dikarantina di dalam kamarnya kan dia stres juga itu. Ya? Betul. Kalau sekarang kan bisa telepon. Jadi setiap hari kalau ada telepon seperti ini, orang telepon petugas kesehatan, Bapak, Ibu, gimana sekarang keadaannya? Jangan lupa makan yang baik. Itu akan sangat membantu. Jadi itu harus dilakukan juga oleh pelayanan kesehatan primer. Itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh pelayanan kesehatan primer. Baik. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yang tadi sudah kita bahas sebenarnya hampir sama adalah harus ada data yang akurat. Oke. Karena situasi ini kan berubah-ubah terus. Betul. Ya. Karena itu datanya juga harus sesuai dengan perubahan yang ada, sehingga kalau pakai bahasa manajemen barangkali harus ada evidence-based decision making process. Pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, nanti kita kesambung lagi ya. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang berubah-berubah dan masyarakat menjadi bingung sendiri begitu ya. Tapi ada juga hal yang menarik, Prof, nanti bicara tentang vaksinasi yang sudah dilaksanakan. Justru ada sebagian masyarakat yang merasa sudah kebal, malah jadi abai protokol kesehatan. Tapi nanti tetap bersama kami, tetap di One on One.